Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima khalika wal khatil lima sabaqa. Nasyiril haqi bil haqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita, kehariban kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad serta sahabatnya, keluarga dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal. Lemes amat kayaknya. Udah pada makan belum? Belum makan? Ya, Haji Mulyadinya kabur. Baru minta makan sama beliau. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, para ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan yang hadir semua Allah limpahkan keberkahan. Amin. Allah banyakin rezekinya. Allah lunasi hutang-hutangnya. Allah sehatkan walafiat. Mudah-mudahan sebelum meninggal bisa umroh, bisa pergi haji. Amin ya rabbal. Berkah apa? Berkah duha ini. Berkah di waktu duha, insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amin yang kencang jadi kabul sama Allah. Ini pakai amin apa kabul ini? Nanti pakai amin tangga Bawaslu lagi. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan wal akhirat. Hadir guru-guru kita. Tadi ada Haji Mulyadi selaku pengurus DKM yang memimpin tadarus pada hari ini. Hadir pula Ustadz Ahmad Sauri. Alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita. Dan tidak lupa penceramah kita nanti yang memberikan nasihat di kajian dua ini, di pengajian duha ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf NZMA. Alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita. Hadirin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu pengurus DKM yang lain dan sambil menunggu pengurus penceramah kita, mari kita sama-sama kita bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau salawat semua doa-doanya dikabul oleh Allah. Jadi kalau yang sekali salawat Allah akan balas dengan 10 kebaikan. 10 salawat 1000 kebaikan, 100 kebaikan, 100 salawat 1000 kebaikan, dan terus sampai 1000 kebaikan Allah berikan surga kepada kita semua. Amin ya rabbal. Tapi jangan lupa habis sholawat taat sama suami. Insya Allah. Karena udah sholawat banyak sama suami ngelawan. Pulang dari kajian duha udah sholawat, suami disuruh-suruh. Jangan kayak gitu. Jangan sampai ngejar surga yang jauh, surga yang di rumah dilupakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita minta tim salawat dari Hadros Sifaul Gulub, kita bersalawat. Udah siap belum salawat? Jangan sampai sarungnya turun lagi nanti. Kita doain. Ini ada sebagian anak yatim. Kita mudah-mudahan beliau pada senang semua. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Nah gitu dong. Ibu-ibu di sini calon surga semua, mukanya bercahaya semua, kelihatan dari matahari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, sebelum kita dengar nasihat dari guru kita Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf, kita dengarkan sambutan dari perwakilan DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta, Ustadz kita yang ganteng. Siapa lagi kalau bukan guru kita Ustadz Ahmad Sauri. Langsung aja. Wah, nggak jadi ganteng dah. Langsung saja. Karena waktu juga sudah pukul 9, kita minta kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf, kepada beliau kami persilakan, faltafadhal mashkur. Shallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim ar-raufu bil mu'minin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami'i sahbihi wa man tabi'ahum bil amali sholih wal ihsan ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan, akhinal kiram Ustadz Sauri, yang kami hormati Ustadz Kholik, yang kami banggakan seluruh hadirin hadirat yang alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan hidayah inayah sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahim dan berkumpul di tempat yang saya yakin penuh dengan keberkahan ini, yaitu kajian duha di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Sholawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in. Dan saya sangat yakin sekali yang hadir pada pagi hari ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya jauh-jauh dari Cirebon, tepatnya dari pesantren Buntet, mungkin ada yang pernah dengar, untuk mengisi kajian duha di masjid ini atas undangan dari teman saya Ustadz Sauri. Dan saya nggak bisa ngelak karena yang ngundang beliau, ngundangnya pakai ancaman lagi, kalau nggak datang awas katanya. Jadi gimana lagi ya, terpaksa lah udah saya datang ke sini. Tapi alhamdulillah minimal kita bisa bersilaturahim. Amin ya robbal alamin. Ketika saya dikasih tahu sama beliau di masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya langsung searching, lihat Google, coba masjidnya gimana, besarnya gimana. Ternyata luar biasa ini besarnya ini, kayak Masjidil Haram besarnya. Semoga kita bisa ke sana semua ya Bapak Ibu semuanya. Ketika saya ditanya sama Ustadz Sauri temanya apa kajian pada pagi hari ini, saya bilang yang rendah-rendah saja, yang ringan-ringan saja, yaitu bagaimana cara kita itu bahagia. Betul ya? Langsung saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kok enggak ada yang jawab sallallahu ala Nabi nih. Kata Kanjeng Nabi, sepelit-pelitnya umat saya kalau disebut nama saya tidak menjawab. Saya ulang lagi nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kepaksa juga nggak apa-apa lah, mending. Nabi Muhammad, Bapak Ibu semuanya, pernah mengatakan bahwa kalau umat saya itu pengen bahagia, itu harus melaksanakan salah satu dari 5 perkara. Cuman salah satu. Ya, salah satu dari 5 perkara. Ini tadi saya dengar kabar dari Ustadz Sauri bahkan ada rombongan dari Garut ya. Mana nih rombongan dari Garut? Baru ke Jakarta apa udah ke Jakarta? Baru. Tahu Monas Bu? Nah, Monas di sana. Kalau Bapak Ibu itu pengen bahagia, Bapak Ibu itu harus melaksanakan salah satu dari 5 perkara. Nah ini gampang ya.
Jadi nggak semuanya, cuman salah satu. Saya sebutin, coba nih. Ini yang ada di sini kira-kira ada nggak di salah satunya? Udah pede aja nih Tan. Ada katanya. Kalau nggak ada udah bunuh diri aja nih, enak nih. Coba ini. Nabi Muhammad sekali lagi mengatakan bahwa kalau umat saya ingin bahagia maka harus melaksanakan salah satu dari 5 perkara. Yang pertama, ittaqil maharim, menjauhi perkara haram. Menjauhi perkara haram. Baik ucapan, makanan, sikap, dan lain-lain. Abu Bakar Siddiq tahu Abu Bakar tahu? Tahu Abu Bakar enggak? Yang belakang tahu Abu Bakar tidak? Siapa coba? Hah? Khulafaur Rasyidin, bener. Itu kalau mau makan, ini ciri-cirinya nih. Kalau mau makan, ini ibu-ibu yang di sini kalau mau makan seperti Abu Bakar enggak nih kayaknya nih, lihat nih. Roman-romannya mah enggak ini. Asal tilap-tilap aja kelihatannya. Itu pasti menanyakan kepada istrinya ini makanan dari mana, uangnya dari mana, cara nggodoknya, cara gorengnya, minyak tanahnya dari mana, kalau ada api beli koreknya dari siapa, uang beli korek apinya dari mana. Ya itu kalau mau makan. Coba kira-kira ibu kalau nyiapin sama suaminya begitu enggak? Suami ibu kalau mau makan asal makan apa tanya begitu? Wah, berarti ini ciri-ciri yang pertama nggak ada ini. Gimana Tad? Ittaqil maharim. Bahkan suatu saat, ini dongeng, mau dongeng ya. Abu Bakar itu makan, ternyata lupa nanya begitu, dulu lupa sama istrinya. Langsung makan aja, lep. Pas habis, itu istrinya tanya, "Bang, kok tumben nggak tanya ini nasi dari mana?" Astagfirullah, loh, itu langsung memasukkan tangannya sampai selengan ke dalam mulutnya dan mengambil makanan yang ada dalam perutnya Abu Bakar. Masuk dirojok, ngerti nggak dirojok ini? Di apa? Dirogok, rogok rojok udah beda tipis aja lah. Itu langsung memasukkan tangannya ke dalam perutnya dan diambil makanan yang tadi telah dimakan oleh Abu Bakar, luar biasa. Lalu ditanya, apa alasannya itu merogok tangannya? Saya takut ada perkara haram yang masuk dalam tubuh saya. Suami ibu begitu enggak? Ada. Ibunya begitu enggak? Gimana Tad? Berarti nomor pertama kalau 4-4-nya enggak ada, udah bunuh diri aja, aman. Ittaqil maharim, jauhi perkara haram. Itu Abu Bakar Siddiq. Atau ngomongin orang, ngebully orang juga nggak boleh. Wah, ini hobinya perempuan ini. Saya itu yang paling takut kalau jalan di depan perempuan hubungan 3 orang, saya paling takut. Kalau cowok ya, bapak-bapak ya. Kalau cowok ini kalau ada perempuan lewat, ya paling sekedar, ih, cantik, selesai. Ada perempuan lewat, ih, semok. Selesai kalau cowok udah sebegitu aja akhirnya. Kalau cewek itu Masya Allah, kalau ada orang hubungan 5 orang, cowok lewat, itu siapa tuh? Anu, dari mana? Bininya gimana? Ya makasih, 3-3-nya air putih. Ini Ustaz Syahri gimana nih 3-3-nya air putih nih? Kalau cewek kan ngomongin luar biasa. Makanya saya yang paling gak berani itu kalau lewat, kalau ada hubungan cewek 5 orang gak berani. Dikletek. Ngerti gak dikletek? Orang Garut, tiasan tuh, ngertiin tuh. Saya juga tiasa Sunda, karena istri saya orang Sunda. Nah, gitunya. Malah makanya begini. Kalau ibu-ibu tuh dibully, kalau dibully tuh hukumnya haram ya. Kalau bully itu bahasa Indonesianya apa ya kira-kira? Hah? Apa Bu? Netelin, masa nggunjing netelin?
Oh ngejek, bener. Ngejek hukumnya apa? Haram. Makanya ibu-ibu nggak boleh ngejek. Orang yang paling baik adalah ketika diejek dia tidak membalas. Sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar ini luar biasa, Bapak. Itu Abu Bakar tuh yang paling sering diejek. Tapi nggak pernah balas Abu Bakar. Abu Bakar nggak pernah balas. Suatu hari, ya Abu Bakar juga manusia biasa Bu ya. Ketika diejek bales. Ada orang Baduy ngejek, diejek bales sama Abu Bakar. Rasulullah itu langsung pergi. Rasulullah itu langsung pergi. Sehingga Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda ketika saya ejek tidak pergi, lalu ketika saya membalas sampean pergi? Apa alasannya? Nih perlu catat nih. Ketika kamu diejek sama orang, lalu kamu tidak membalas, saya lihat ada cahaya saya di samping kamu. Tapi ketika kamu membalas ejekan orang lain, ada setan di pinggir kamu, wahai Abu Bakar. Oleh karenanya saya pergi. Nah ini, makanya kalau ibu-ibu dibully, jangan balas. Kalau balas isinya adalah setan. Ya, Ibu Garut. Makanya nggak usah ngejek, nggak usah balas, diam aja. Jadi yang pertama apa, bapak ibu-ibu? Ittaqil maharim. Apalagi sama suami sendiri. Ngomong kasar nggak boleh. Bahkan yang paling bagus, ketika suaminya makan, ibu ada di sampingnya, jangan ikut makan. Ayo Zira. Kalau suami ibu makan, ibu-ibu jangan ikut makan. Ini yang paling bagus. Adanya di samping berdiri, sebagaimana Siti Fatimah ketika menyediakan makanan kepada Sayyidina Ali. Nih gini Bu, dengerin nih Bu. Siti Fatimah, tahu Siti Fatimah? Tahu? Siapa Siti Fatimah? Istri Rasulullah, putri Rasulullah. Ya jangan sewot gitu Bu jawabnya. Itu kalau menyediakan makan sama Sayyidina Ali, itu di sampingnya itu ada cambuknya, Apa yang dikatakan Siti Fatimah? Wahai Ali, makanlah apa yang akan saya sediakan. Tapi jika engkau tidak berkenan terhadap makananku, tolong pukul saya dengan cambuk ini, wahai Ali. Ibu-ibu gitu enggak? Subhanallah. Kalau nyuguhin makan suami, cepet-cepetan makan ya. Suaminya lagi mentang-mentang disuguhin, kadang-kadang dog-dog juga. Mentang-mentang suami kan gitu. Ayo makan. Gitu. Makanya kalau habis makan, yang paling bagus nih, itu jilatin semuanya ya. Jilatin. Coba nanti saya pengen contoh satu, jilatin gimana? Cara jilatnya Kanjeng Nabi beda. Mau tahu cara jilatnya Kanjeng Nabi? Rasulullah ketika menjilati tangannya ketika habis makan. Mau tahu? Saya harus nyari orang ini, harus nyari contoh siapa nih? Kalau ibu-ibu jilatin tangannya gimana? Sok tes, ya mangga. Gimana? Masuk aja, terus. Yang bergerak itu adalah mulutnya. Wih, ada jilat makanan ada caranya Bu. Mau tahu? Mau? Masa saya jilat tangan sih? Ada yang mau dites ini? Cara jilat nih. Tangannya diam, lalu mulutnya yang bergerak. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika habis makan, menjilati makannya, beliau itu mukanya sampai ke bawah-bawah. Gitu. Ngerti nggak? Kalau ibu-ibu gimana? Wah ya makanya nomor pertama nggak ada, udah kelihatan banget nih keciring nggak ada ini. Dites ya. Makanya suatu hari Rasulullah ini pernah kejadian. Rasulullah itu sampai kepalanya di bawah tangan. Lalu Siti Aisyah lewat, ya zauji, wahai suami saya, apa yang engkau lakukan ya wahai ya Rasulullah? Saya sedang menjilati nasi yang ada di samping sini. Siapa tahu
nasi yang terakhir saya jilat, inilah nasi yang membawa keberkahan dalam hidup saya. Oh gitu ya. Kalau pakai sendok berarti sendoknya yang pakai garpu, pakai sumpit. Udah India sih nomor pertama angel lah ya. Jadi ittaqil maharim, jangan menjauhi perkara haram ya. Jadi jauhilah perkara haram. Paham ya? Yang pertama kosong ya. Kosong. Yang pertama udah. 4 lagi nih. 4 lagi. Yang kedua adalah wardho bima qasamallah. Terima atas takdir dari Allah. Wardho bima qasamallah. Ridho atas ketentuan dari Allah. Nyaho terang te Garut nu palih 2 naon. Wardho bima qasamallah. Ridho terhadap takdir Allah. Makanya saya heran ini Ustadz Saudi. Ada artis-artis yang sampai bibirnya digedein. Bener ya? Bulu matanya ditebelin. Yang tadinya nggak langsung pipik dipekok-pekok, dioperasi tuh. Ada operasi sekarang dipekok-pekok sini. Ada lagi yang ininya digedein. Malah dikasih balon. Orang barat itu saking ininya pengen gede, itu dikasih balon. Balonnya bukan balon yang biasa kayak kita jual di PRJ, bukan. Silikon. Itu pecah. Meninggal. Kalau ada manusia yang tidak terima dengan wujud jasmani dari Allah, hukumnya haram untuk merubahnya. Kecuali, ya kalau kecuali gak usah dibahas. Kecuali gini-gini. Hukumnya adalah haram. Ada di sini yang pernah operasi plastik. Buat biayanya juga nggak ada. Ivan Gunawan kemarin operasi plastik, tahu biayanya? Berapa miliar itu? Tahu miliar? Miliar itu berapa juta? Ah, ngitung aja nggak bisa, mau operasi plastik gimana? Tidak boleh merubah wujud fisik manusia kecuali darurat. Makanya nggak boleh operasi plastik, itu nggak boleh. Kalau ada manusia, artis sekalipun, yang merubah wujud fisik dari dia, maka dia la wardo bima qasamallah, tidak ridho atas ketentuan Allah. Betul ya? Oh. Begitupun ibu-ibu ketika dikasih uang belanja sama suami. Kalau suaminya bisanya 100.000, protes enggak? Ah, busung. Kalau enggak dikasih, wah jangan bohong. Nu Garut mana? Kalau suaminya enggak ngasih nafkah 100.000, enggak ngasih nafkah, marah enggak? Ah, masih bohong, enggak jujur ini. Harus disumpah pocong ini. Ibu-ibu yang sebelah sini, kalau suami tidak memberikan nafkah, kira-kira marah enggak? Kalau nikah lagi marah tidak? Ah, berarti tidak wardo bima qasamallah, enggak apa-apa. Orang Allahnya aja boleh kok, masa istri enggak boleh? Jadi kalau nikah lagi, boleh enggak? Wah, ya berarti nomor 2 hilang, bukan wardo bima qasamallah. Ibu-ibu yang kami hormati, ngedumel itu salah satu ciri orang yang tidak terima dengan takdir Allah, ngedumel. Makanya Nabi Musa, tahu Nabi Musa ya? Itu pernah dimarahin sama Allah gara-gara ngedumel. Kalau Nabi Isa itu, siapa Nabi? Nabi Musa, saya tahu ciri-cirinya, orangnya galak banget. Itu malaikat maut sampai ketika mau membunuh Nabi Musa, mengambil ruhnya, sampai 3 bolak-balik. Ini cerita Israiliyat. Tok 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 tok, assalamualaikum ya Rasulullah ya Musa alaihissalam. Siapa di luar? Masuk. Kata Nabi, kalau Nabi Musa itu orangnya jenggotan, jenggotnya segini nih, ya, tebel. Siapa kamu?
Ana malakul maut. Iya, ukhruj, ruh keluar kamu. Ngapain ke sini? Itu belum ngomong mau nyabut mati itu udah dimarahin habis-habisan. Pulang, katakan sama Tuhanmu bahwa saya tidak mau mati ya malakul maut. Ngomong sama Allah, saya nggak mau mati sekarang. Pergi. Coba, apa nggak ngeter tuh malaikat maut? Langsung pergi ke langit. Mana ruhnya Musa ya malaikat maut? Ya Allah, saya itu belum ngomong mau nyabut ya Allah. Dibentak dulu sama Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Udahlah maklum katanya. Memang Musa begitu, jangan apa-apa ya. Itu malaikat mautnya direng-reng sama Allahnya tuh. Udah maklum lah, memang Musa begitu, galak Fir'aun aja di laut tuh biar. Udah kasih hidup. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Coba sana, besok Musa harus mati, kata Allahnya. Besok Musa harus mati. Akhirnya nyamar itu, ibu-ibu. Malaikat mautnya apa? Nyamar. Tok, 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 tok. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Musa alaihissalam. Siapa di luar? Saya kakek-kakek ya Musa. Masuk, ngobrol. Padahal siapa? Malaikat maut. Dari mana katanya? Saya dari sana. Mau kemana? Mau ke sampean. Mau ngapain? Hari ini sampean dipanggil sama Allah. Hah? Kamu malaikat maut ya? Dipukul. Brut. Sampai dalam hikayat Israiliyat itu jauhnya 12 meter malaikat maut itu. Kurang ajar kata Musa. Kamu berani-beraninya nipu saya. Menyerupai kakek-kakek hanya untuk membuat saya mati. Pergi. Nangis itu. Kata Allahnya, mana ruhnya? Boro-boro ruh ya Allah, dipukul saya. Udah biarin, jamak lah. Itu Musa memang begitu, nggak usah ya, jangan marah katanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dipanggil lagi. Malaikat maut, besok Musa harus mati. Kata Allahnya, apa nggak bingung malaikat maut? Bingung dia aja. Siap. Kalau Nabi Musa itu makanan yang paling senengnya itu makan apel. Makan apa? Apel. Kalau ibu-ibu makannya apa? Apa puasa? Senang puasa? Subhanallah. Ibu-ibu senang puasa enggak? Kagak. Gimana ini? Puasa ya. Nah, itu kemana-mana Nabi Musa itu bawanya apa? Bawanya apel buat makan. Kalau kita aja tuh bawa aqua lah. Kalau haus minum gitu. Paginya malaikat maut itu ketika Nabi Musa itu mau makan apel, itu masuk ke dalam apel. Seret aja. Ketika dimakan apelnya langsung dicabut nyawanya sama malaikat maut. Itu cara Nabi Musa meninggalnya begitu. Pakai dibohongin. Saking galaknya orang. Tapi yang namanya manusia pernah ngedumel Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Betul ya? Kalau Nabi Musa itu orangnya syariat nih. Ngerti syariat ibu-ibu? Bunuh haram. Arak haram. Menyakiti orang yatim haram, orang syariat. Kalau Nabi Khidirnya orang hakikat. Kalau dia gedenya ini membahayakan orang tuanya, ya boleh dibunuh. Hakikatnya kan begitu. Kalau misalnya gedenya ini mau merusak seluruh dunia, ya boleh dibunuh kan gitu. Makanya Nabi Musa syariat belajar sama Nabi Khidir yang hakikat, yang nggak ketemu. Di tengah jalan bunuh orang, betul ya? Nabi Khidir bunuh orang, kata Nabi Musanya, kenapa bunuh? Kan haram. Apa jawaban Nabi Khidir? Ini gedenya bahaya, makanya boleh dibunuh. Hakikat, bukan pakai syariat. Ditolong naik kapal, malah dibongkar kapalnya. Kata Nabi Musa, kenapa ya Khidir kamu membongkar kapalnya? Kan nggak boleh, kamu ditolong kamu bongkar. Haram, karena kapal ini milik orang kafir. Boleh, ya, Nabi Khidir kan begitu. Ngedumel terus. Disentil sama Allah, ya Musa,
Ketika kamu belajar sama Khidir alaihissalam, jangan sekali-kali ngedumel di belakangnya, karena tidak berkah, tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Ini Nabi Musa ngedumel nggak boleh. Ciri-cirinya orang yang tidak terima sama takdirnya Allah itu adalah ngedumel. Ibu-ibu pernah nggak ngedumel sama suami? Hah? Pernah nggak? Saya tanya pernah nggak, kok malah jawabnya sering. Ini luar biasa ini. Pernah nggak ngedumel sama suami? Pernah apa sering? Nah, urutan pertanyaannya begitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah apa sering? Sering. Pernah apa enggak? Sering. Luar biasa. Makanya ciri-ciri orang ngedumel itu kalau suami datang kerja itu tidak ujung mulutnya tidak ke atas, itu ciri-ciri orang yang tidak wardo bima qasamallah. Ayo sirah. Maksudnya apa? Kalau suami datang harus senyum. Harus senyum. Tahu senyum gimana? Coba gimana Bu? Nah ini nih persis. Gimana senyumnya Bu? Saya berdiri aja ya. Kayaknya duduk tuh aku saya. Tapi saya minum dulu lah. Jangan iri, jangan ngedumel nih. Kok anget ini? Saya baru seumur-umur nih bajunya udah anget. Ini aja lah. Ini mereknya apa? Sun. Oh tahu? Oh gitu ya, dari Ustadz Syauri ya? Gratis. Ngadep sana dulu lah, saya minum-minum. Bu ini yang biru ini kayaknya merhatiin saya terus. Makanya gini, ciri-ciri rumah tangga yang wardo bima qasamallah, ketika suaminya datang itu mulut yang pojok naik ke atas. Ini Imam Ghazali mengatakan demikian. Maksudnya apa? Suruh tersenyum. Ibu-ibu kalau suaminya datang senyum enggak? Senyum enggak? Ini kayaknya kok kepaksa ini. Yang dari Garut, kalau suaminya datang peting-peting tuh malam-malam. Suaminya itu datang malam-malam cemberut enggak? Yang dari Garut, jujur atuh, ulah barobat boban. Senyum enggak? Enggak tuh. Ibu-ibu yang dari sini, Cengkareng, senyum enggak? Awas aja. Buktikan nanti bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak enggak ada syarat senyum. Yang ada syarat senyum malah ibu-ibu. Ibu-ibu pernah enggak kedatangan temannya suami? Pernah? Temannya suami main ke rumah pernah enggak? Kalau sekali dua kali enggak masalah ya. Tapi kalau sering marah enggak? Jujur nih yang belakang, kalau suaminya itu sering ngajak teman tiap malam, itu perasaannya marah enggak? Marah ya? Ibu-ibu yang Garut marah sama ya? Kalau bawa temennya itu sekali enggak marah? Kalau sering? Kalau tidak terima dengan kedatangan teman suami kamu, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak menerima takdir Allah. Ayo sirah. Wardo bima qasamallah hilang. Dua dulu ini, awas tiga lagi. Kalau tiga-tiganya nggak ada, bunuh diri aja. Soalnya gini, pernah gini. Ada salah satu sahabat perempuan itu datang kepada Kanjeng Nabi. Tok 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 tok, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya Ummu Aiman. Ngapain datang-datang ke sini? Kata Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya mau curhat. Suami saya itu tiap hari itu membawa 20 temennya lalu makan di tempat saya. Dan itu dikerjakan hampir 3 tahun berturut-turut. Marah pantas ya? Ini sahabatnya lagi marah. Gimana ya Rasul? Itu suami saya tolong dinasihatin ya Rasul. Tolong itu nasihatin. Sehari 2 kali gak masalah. 3 tahun saya kesel juga, capek gitu. Ya udah kalau begitu, tunggu besok
saya akan main ke rumah kamu. Besok sore itu Nabi Muhammad main, tok 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 tok, assalamualaikum. Itu suaminya yang datang kanjeng Nabi itu sampai gesor, ngerti gesor? Kedatangan teman aja senang banget, apalagi kedatangan kanjeng Nabi. Mana istri kamu? Istri kamu mana? Panggil sini. Oh ya Rasul, Rasulullah enggak, disuguhin tuh, seadanya disuguhin. Sejam ngobrol pulang, kanjeng Nabinya pulang. Mana istri kamu? Saya mau pulang sekarang. Coba lihat apa yang ada di belakang saya. Kanjeng Nabi pulang, itu kalajengking, semut, ular kecil, bungkang, semua binatang-binatang kecil yang ada di rumah itu dibawa sama kanjeng Nabi. Lalu kanjeng Nabi bilang, wahai istri, apa yang kamu lihat di belakang saya? Kalajengking ya Rasul, apalagi? Semut merah ya Rasul, apalagi? Ular kecil ya Rasul. Itu baru saya satu. Teman suami kamu yang datang ke rumah kamu, itu kamu jangan kesel. Ketika mereka pulang dari rumah kamu, mereka membawa binatang-binatang beracun yang ada dalam rumah kamu, wahai istri. Makanya kalau suaminya itu bawa teman pulang, itu sebenarnya di belakangnya itu mengikuti binatang-binatang bahaya yang ada dalam rumah ibu. Makanya kalau ada teman suami main, jangan ngedumel. Kalau ngedumel, ciri-cirinya kanjeng Nabi tidak ridho atas ketentuan Allah. Wardo bima qasamallah, tidak ada. Saya udah terangin di manfaatnya. Kira-kira masih kesel enggak kalau suaminya datang temannya? Hah? Tergantung ya. Kalau oleh-olehnya banyak, ridho. Kalau enggak bawa oleh-oleh, manyun. Ini cerdas-cerdas ternyata. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga sehat semua ya. Sehat-sehat semuanya. Salah satu ciri tidak terima dengan takdir Allah itu adalah tidak terima bahwa kita tidak punya uang. Dan saya nggak perlu tanya lagi, yakin nggak terima. Bapak Ibu punya uang nggak? Berapa? Banyak ya? Kalau orang miskin sama orang kaya masuk neraka, masuk surganya duluan mana? Miskin. Karena Siti Fatimah itu orangnya miskin. Kalau Siti Aisyah orangnya kaya. Tahu Siti Aisyah? Putri Abu Bakar. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah bilang begini, Fatimah ini bakalan masuk surganya duluan dibanding Aisyah. Bahkan beda tahunnya itu sampai 50.000 tahun. Lalu sahabat ada yang tanya, kenapa ya Rasul? Karena Fatimah lebih miskin daripada Aisyah. Nah tahu dulu itu ada sahabat yang miskin banget. Namanya Sya'labah. Miskin banget. Sampai punya bajunya satu. Suami istri punya bajunya satu. Kalau Nabi Muhammad itu yang paling gak suka kalau ada umatnya sholat gak wirid. Ibu-ibu nih kalau habis sholat wirid gak? Yang bener. Man tarokal wirda kal kirdi. Kalau ada orang habis sholat tidak melaksanakan wirid, maka dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan dia seperti monyet. Naudzubillah min dzalik. Ibu wirid enggak? Kadang-kadang. Yang dari Garut, kalau habis sholat wirid ente, upami anjen ente wirid, engke dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan seperti monyet, kata Kanjeng Nabi. Kalau wirid gampang ya. Baca subhanallah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, la haula wala quwata illa 3 kali, dan syahadat 3 kali. Ingat ya, kalau habis sholat baca itu apa? Allahu akbar 3 kali, udah 3 kali aja.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Terus yang ketiganya mau syahadat, mau subhanallah boleh. Subhanallah aja yang kecil. Subhanallah, 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 selesai. Itu udah wirid. Kalau ibu habis sholat gak begitu, maka dibangunkan dari alam kubur dalam keadaan seperti kera. Man tarokal wirda kal kirdi. Lu naudzubillah min dzalik ya. Itu Sa'labah. Itu suami istri, itu cuma bajunya satu. Ini dongeng nih, mau dongeng ya. Sehingga kalau habis sholat itu nggak pernah wirid. Kalau Nabi Muhammad itu sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Tahu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Semoga semua yang ada di sini bisa haji semua. Kok aminnya nggak kompak, ulangi lagi nih. Semoga yang hadir di siang hari ini haji semua. Ini Garut, amin te. Itu semua sahabat kalau habis sholat wirid, kecuali Sa'labah. Sa'labah itu kalau habis gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung pulang ke rumahnya. Ya bapak-bapak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung pulang ke rumahnya. Sehingga Nabi Muhammad tanya, Sa'labah sini. Sini, tangan, fadol ijlis, duduk. Please sit down. Bahasa Inggrisnya gitu. Mana-mana jagong dikit, Cirebonnya gitu. Kamu kalau habis sholat, kenapa nggak wirid? Kata Nabi Muhammad kepada siapa? Siapa? Sa'labah bin Hatib, kalau lanjutannya begitu. Ya Rasul, saya ini punya baju satu. Saya itu boro-boro wirid ya Rasul. Istri saya telanjang bulat di rumah. Jadi kalau misalnya bajunya dipakai Sa'labah buat sholat, istrinya telanjang di rumah. Kalau saya wirid dulu, ini subuhnya habis ya Rasul. Jadi saya pulang, saya buka baju, saya yang telanjang, istri yang sholat. Ibu-ibu sampai begitu enggak? Ibu suaminya telanjang gitu enggak? Ih gila ya. Ada Ustadz Syauri lah ya. Enggak ada kan yang sampai begini, enggak ada ya. Boro-boro wirid ya Rasul. Istri saya kalau saya sholat subuh di rumah telanjang, enggak punya baju. Jadi saya boro-boro wirid, saya pulang ke rumah, saya buka baju saya buat sholat subuh istri saya. Alasannya kuat enggak? Makanya doain saya kaya dong Nabi Muhammad. Itu nawar begitu. Agak delok-delok dikit akhirnya. Sampean kan doanya dikabul sama Allah. Tolonglah doain supaya saya kaya. Apa kata Rasulullah? Ya Sa'labah, saya itu melihat pancaran di muka kamu. Allah nakdirin kamu jadi miskin. Udah nggak usah kaya lagi, kata Kanjeng Nabi. Ya tapi saya capek katanya. Sholat telanjang istrinya, sayanya sholat, saya telanjang istrinya sholat, bolak-balik saya capek. Tolonglah doain saya. Tidak mau, kata Kanjeng Nabi, karena kamu sudah ditakdirkan menjadi orang miskin wahai Sa'labah. Itu Sa'labah, ibu-ibu, itu maksa Kanjeng Nabi. Ya Rasul, kalau Anda tidak mengizinkan saya kaya, awas sahabatnya. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa. Ya Allah, ya ilahi, ya Rabbi. Saya punya sahabat namanya Sa'labah. Engkau takdirkan dia menjadi orang miskin, tetapi dia memaksa saya untuk berdoa kepada kamu agar mereka jadi orang kaya ya Allah. Berikan Sa'labah kaya ya Allah. Kata Nabi Muhammad. Kayakan Sa'labah ya Allah. Akhirnya itu dikasih kambing sama Nabi Muhammad. Nih kambing 2. Asuh kambing. Itu seminggu udah punya anak 20 sampai 30 kambing. Sampai seluruh desa itu isinya kambingnya Sa'labah. Beli tanah lagi. Desa yang di sampingnya itu dibeli lagi, penuh lagi kambingnya, ribuan bahkan ratusan ribu kambing. Yang tadinya berapa? Sehingga boro-boro sholat di masjid, buat ngurusin kambingnya aja nggak cukup waktunya.
Akhirnya ditanya sama sahabat yang lain, "Hei Salabah, kamu udah dikasih kaya sama Nabi Muhammad atas doanya, tapi kamu semakin blaksak," katanya. "Kamu yang dulunya luar biasa sholat kejar-kejar lari-lari untuk menghormati istrinya, sekarang boro-boro melihat sholat, sekarang boro-boro mendatangi Masjid Nabawi. Ingat ancaman akan datang dari Allah, wahai Salabah." Enggak peduli katanya. Nabi Muhammad tiap hari tanya, "Salabah mana? Sholat enggak?" "Enggak sholat." "Di mana?" "Ngurusin kambing." Itu tanah desa adanya yang sampingnya itu dibeli sama Salabah buat kambingnya, itu penuh lagi. Coba luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad utus sahabat Abu Bakar, "Abu Bakar sini, kamu besok ke Salabah ya, coba mintain zakat." Dimintain apa? Zakat. Dia sadar nggak kalau kayaknya karena saya berdoa kepada Allah? Itu pas datang ke rumahnya malah diusir Abu Bakar. Keluar katanya. "Saya kaya bukan karena Nabi Muhammad, tapi saya kaya karena saya berusaha dengan maksimal untuk bekerja." Wah, Nabi Muhammad marah. Coba, ini Salabah, ada sahabat yang begitu. Sampai ketika Nabi Muhammad meminta untuk zakat ditolak sama Salabah. Lalu Salabah itu menaburkan apa ini? Apa? Coba tebak. Tanah. Dimarahin sampai Nabi Muhammad sebagai penyesalan. Itu ditaburkan, lalu Salabah mengeluarkan zakatnya. "Ya Muhammad, saya bertobat, ini zakat saya." Apa? Turun surat At-Taubah 75 ayat 76 yang berbunyi Allah menolak zakat dari Salabah. Makanya asbabun nuzul At-Taubah 75 76 itu berkenaan dengan sahabat Salabah yang tidak mau zakat. Itu Allah langsung menolak zakatnya. Naudzubillah min dzalik, luar biasa. Nabi Muhammad meninggal, ganti Abu Bakar. Salabah menghadap, "Ya Abu Bakar, ini zakat saya Abu Bakar." Apa jawaban Abu Bakar? "Rasulullah aja menolak, apalagi saya." Abu Bakar mati, meninggal. Siapa penggantinya? Sahabat Umar bin Khattab. Datang lagi, "Ya Umar, ini zakat saya." Apa jawabannya? "Rasulullah dan Abu Bakar nolak, masa ini saya nerima," katanya. Umar meninggal, diganti Utsman bin Affan. "Ya Utsman, ini zakat saya." Abu Bakar, Rasulullah, Umar menolak, masa saya nerima. Dalam keadaan mati akhirnya Salabah dalam keadaan zakatnya ditolak sama Allah. Karena apa? Karena tidak meridoi atas ketentuan yang telah ditentukan sama Allah. Wardo bima qasamallah, tidak terima atas keputusan Allah. Makanya kalau ibu nggak punya uang, udah terima aja, ya. Kalau suaminya ngasihnya 100 ribu, terima aja. Suaminya nggak ngasih, sekali nggak apa-apa, 2 kali 3 kali, tempok, gitu aja udah. Kalau ibu-ibu lebaran dikasih baju baru nggak? Dikasih baru nggak ibu-ibu yang belakang? Kalau lebaran itu dikasih baju apa beli sendiri? Beli sendiri. Ya Allah, melas temen iki. Nu Garut, jalmi Garut, diberen tuh upami lebaran, dibere ente. Kalau orang Garut masih dibere tuh, kalau orang sini malah nggak dikasih ya. Ini suaminya hadir di sini nggak suaminya? Tad, ada esnya sih Tad. Ini anget, ini haus ini. Nggak apa-apa, saya ridho. Wardo bima qasamallah ya. Udah, ini baru 2, berarti yang kedua susah ya. Yang pertama adalah ittaqil maharim, angel, hese. Yang kedua adalah wardo bima qasamallah. Selagi ibu-ibu masih ngedumel di belakang, ciri-ciri tidak terima sama takdir Allah. Dan kita semua masih sering ngedumel. Saya juga sama. Betul ya? Yang ketiga, ciri-ciri kalau pengen hidup bahagia, berarti 3 lagi nih. Hayu sila.
Wa ahsin ila jarik, yang ketiga. Wa ahsin ila jarik. Bagus sama tetangga. Tetangganya sakit, tengokin. Ibu-ibu kalau tetangganya sakit itu nengokin apa berdoa supaya cepat mati? Tergantung tangganya, gitu aja coba jawabannya. Gampang banget kok. Ya. Wa ahsin ila jarik. Apalagi musim pemilu begini nih. Ya. Udah beda partai aja udah. Betul ya? Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar. Kalau tujuannya baik, semuanya baik, itu aja. Udah. Pokoknya bebas, mau milih siapa aja. Asal jangan golput. Kalau golput nggak boleh. Imam Ghazali, Ustadz Sauri ya, mungkin Ustadz Sauri tahu. Itu memilih pasangan itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah, nanti aja lah, ini nanti politik, saya nggak ikut politik soalnya. Nanti aja udah. Nanti kita 4 mata sama Ustadz Sauri. Kalau misalnya suaminya pelit, tetangganya pelit, ibu marah nggak? Ya misalnya tetangganya kaya terus pelit, kira-kira gimana? Biarin aja. Urusan dia. Pokoknya syarat yang ketiga, wa ahsin ila jarik. Bagus sama tetangga. Dulu itu waktu zaman Nabi Musa, ini saya dongeng lagi nih. Ada 2 tetangga, nih ceritanya gini. Ini kata Ustadz Sauri sejam katanya, ini 10 menit lagi nih. Ini ada 2 tetangga, ini waktu zaman Nabi Musa. Dengerin nih, Garut, Jalur Garut. Satunya Muslim, satunya Yahudi. Ini Muslim, ini Yahudi. Ini orang Yahudi, itu kamarnya nempel. Kalau berak, tahu berak? Nelepong. Tahu nelepong? Meletet. Itu tainya itu masuknya ke kamar sini. Masuknya kemana? Ke orang Muslim. Tainya itu mau ke sini. Dan orang Muslimnya itu nggak bilang sama si Yahudi ini bahwa tainya ke kamarnya sini. Jadi selangnya, kalau sekarang itu selangnya bocor, pipanya bocor sehingga berak di sini itu munculnya di kamar orang Muslim sini. Paham ya ceritanya ya? Tapi Muslim ini nggak bilang sama Yahudi bahwa tainya ke sini. Itu terjadi selama 40 tahun. Jadi pletet jebol sini, pletet jebol sini. Itu si Muslim itu tiap hari nyapuin tahinya tetangganya yang Yahudi, bukan Islam, Yahudi. Pagi-pagi ditanya sama Yahudinya, lagi ngapain Pak? Oh enggak, ini katanya rumahnya kotor katanya. Besoknya lagi ngapain Pak? Oh ini, padahal lagi bersihin tainya dia. Itu terjadi selama berapa? 40 tahun. Ibu-ibu kira-kira kalau ada punya tetangga begitu gimana? Wah ya udah, nomor 3 enggak, udah ngaku. Suatu hari orang mukminnya mau mati. Orang mukminnya mau mati. Kayaknya saya mau mati. Lalu pas mau mati, itu anaknya dipanggil. Sini duduk. Duduk katanya. Ayah kamu mau mati hari ini. Ayah kamu mau wasiat. Ayah kamu mau wasiat. Apa ya Abi, wasiatnya apa? Kamu jangan menempati rumah ini ya. Setelah bapak kamu meninggal, rumah ini dijual dan beli rumah yang baru. Jangan di sini. Apa alasannya? Dia khawatirkan kamu tidak kuat seperti bapak kamu. Kalau bapak kamu selama 40 tahun itu terus menerus memberesi tahirnya si orang Yahudi,
takut kamu marah sama tetangga kamu. Makanya beli. Coba panggilkan orang Yahudi tetangga saya. Orang Yahudinya dekat, baru cerita, wahai Yahudi, ingat tidak kamu ketika tiap hari menanyakan saya sedang apa? Saya selalu mengatakan bahwa saya lagi membersihin rumah, padahal yang dibersihkan itu adalah kotoran kamu, wahai Yahudi. Dan itu saya lakukan selama 40 tahun, dan hari ini saya akan mati. Dan saya pesan sama anak saya, tolong pindah rumah, karena dikhawatirkan tidak sanggup berbaik hati terhadap tetangga. Akhirnya mati, rumahnya dibeli sama Yahudi, dan anaknya yang tadi itu pindah rumah, selesai. 40 tahun ibu beresi tahiye Yahudi. Kalau misalnya sepeteknya tetangga ibu bocor sekali aja, sabar apa mbak golok? Ngomel. Kalau ngomel berarti tidak aksin ila jarik, berarti susah ya. Ah gitu. Ini baru 3 ya, nanti yang 2-nya PR minggu depan aja, tahun depan aja. Kalau kata Ustadz Sauri, nanti ada tanya jawab nggak, Tad? Ada tanya jawab? Boleh ya, enak tanya jawab ya, biar interaktif ya. Gitu aja ya. Mungkin hanya itu, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Siap ya? Yang tanya saya kasih hadiah. Apa saya yang tanya? Udah deg-degan aja ibu. Udah semaput aja. Udah, jadi kalau ibu bapak ingin bahagia, maka lakukan salah satu dari 5 perkara. Pertama, ulangi apa? Ittaqil maharim, jauhi perkara haram. Yang kedua, wardo bima qasama Allah. Yang ketiga, wa aksin ila jarik. 4, 5, next time. Ah, gitu kan. Nanti ibu-ibu kalau main ke Buntet, ke Cirebon, saya terangin yang 2-nya. Ya. Tahu Buntet tahu? Di Cirebon, 2,5 jam dekat, terus kanci belok kanan, tahu pesantren Buntet. Itu pesantren, salah satu pesantren kelima tertua di Indonesia. Orangnya santrinya itu kurang lebih 10.000. Berdiri dari 30 hektar kalau di Buntet pesantren. Jadi luas sekali. Nah ini Ustadz Holik, Ustadz Saudi salah satu alumninya. Alumni dari Buntet pesantren. Siapa tahu kita bisa bersilaturahim ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat semua. Diberikan rezeki yang halal. Rizkon halalan wasi'an mubarokan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, semoga suaminya sayang semua. Mau tahu suami, biar tahu suami sayang, Nabi Muhammad memberikan 6 syarat. Ada lagi. Ciri-ciri suami sayang, ciri-cirinya ada 5 kata Kanjeng Nabi. Dan ada lagi aja. Yang pertama, sering ngajak jalan-jalan. Wallahi nih, saya gak bohong, Nabi Muhammad bilang, ciri-ciri suami yang sayang terhadap istrinya adalah mereka yang sering ngajak keluar istrinya. Sebagaimana saya mengajak Aisyah ketika jalan-jalan. Saya latihan panahan, saya ajak Siti Aisyah. Ketika saya berkebun, saya ajak Siti Aisyah. Nah ibu-ibu pernah gak diajak jalan-jalan sama suaminya? Alah, paling ke Sintu-Gintung. Udah gitu aja ya, nanti dilanjutkan sama sesi tanya jawab. Terima kasih, semoga sehat sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair guru kita Haji Muhammad Lutfi Yusuf. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? 1 pertanyaan saja Ustaz ya. 1. Anda mau bertanya? Ya, Ibu silakan. Pak Ustadz, sekarang kan zaman lagi politik, ya, orang pada takut kalau ada doa jawab amin, jawabnya kabul. Terus itu apa hukumnya? Nih, ibu doanya pengen diterima nggak? Pengen. Syaratnya ada 5.
Syarat lagi ya. Kanjeng Nabi yang bilang. Pertama, ciri doa yang diterima. Si telapak itu harus terbuka. Masa doa aminnya begini? Gini ya. Yang kedua, harus ditaruh di atas dada. Paham? Yang ketiga, telunjuknya harus menghadap ke langit. Nah, tuh. Bisa semuanya. Nah, gitu. Jadi ya ini kayak konser aja nih megang gini. Gini aja, Ustaz. Gini. Taruh. Punten. Telunjuk coba Ibu sini Bu, sini Bu. Sini, tirik. Ngadep sana. Dari mana Bu? Dari Ketapang. Tapang Kalimantan? Oh, coba tangannya gimana? Kalau pengen diterima pertama adalah tangannya buka. Yang kedua adalah ditaruh di atas dada. Yang ketiga adalah jempolnya harus ke langit. Ya, jempol. Coba tes. Ya ini bener. Ini punten. Cut. 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 Jadi si jempolnya harus ke atas. Nah gitu. Paham ya? Yang keempat syaratnya adalah suaranya harus pelan di awal perkataan memanggil Allah itu harus rendah hati. Ini Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami umur panjang ya Allah. Itu yang diterima. Ya Allah, hoi, waduh, hoi mana yang udah. Nah, mau amin mau kabul nggak apa-apa lah, sama. Amin juga sama. A-nya panjang. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena kalau panjang, pendek itu beda mana. Udahlah jangan bahas amin gak enak saya. Pokoknya ciri-cirinya gitu ya. Kebuka. Makanya kalau ada orang doa begini saya nggak tahu dikabul atau enggak nih, Ustaz. Ya. Doa tangannya begini. Cek dia hadis Nabi. Nah. Jempol. Kiai Maimun Al-Maghfurlah, almarhum Mbah Maimun Zubair, itu guru saya juga. Itu mengatakan bahwa ciri-ciri doa yang diterima diantaranya adalah jempolnya harus ke langit. Jangan ke sini. Langit. Nah ini ibu yang dari Ketapang bener. Ya. Jadi mau kabul mau amin sama aja. Boleh. Ya waladolin kalau sholat harus amin, masa kabul. Ya, ada lagi barangkali ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Nu Garut mangga. Ada ini panitia ini. Anu megang mic. Nu Garut aya nu bade taros ke abdi. Oh, ya sebenarnya. Ada ini. Satu lagi ya. Tanya satu lagi apa dua lagi? Ini ada yang tanya, Bang. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini nyambung sama tadi yang dijelasin pas sebelumnya. Kalau misalnya kan kita lagi makan sebagai seorang istri, Siti Aisyah itu mencontohkan buat kita ada di samping suami kita ya. Tapi kan saya juga pernah mendapatkan ilmu kalau misalnya sunnah dari Rasulullah itu kita makan bersama suami. Ya. Satu piring malah. Ya. Nah itu yang betul itu yang seperti apa? Yang lebih baik mungkin ya Ustadz. Ya. Dua-duanya kan ada contohnya. Tapi yang lebih baik yang mana? Itu saja sih Ustadz. Ya betul.
memang makan bersama itu hukumnya sunnah muakkad. Bahkan ada hadis yang mengatakan al-aklu ma'ahum bara'atun minan nar. Makan bersama itu akan membebaskan dari api neraka. Ada lagi yang satu ketentuan seperti Siti Fatimah itu ketika makan dengan Kanjeng Nabi, beliau itu duduknya timpu, tidak makan bersama pernah, tidak makan bersama. Bahkan Siti Fatimah itu cuma nuangin nasi saja ke Sayyidina Ali. Nah, sebagaimana tadi pertanyaan Mbak, ada kasus yang mengatakan bahwa ini lebih baik, ada lagi yang lebih baik. Nabi Muhammad juga ketika ditanya sama sahabatnya, itu pertanyaannya jawabannya sesuai dengan kondisi yang nanya. Ada orang yang tiap hari minum arak. Ya Rasul, aina afdol? Mana perkara yang paling baik bagi saya? Tinggalkan arak. Suatu saat ada orang Baduy yang dia itu kalau ngomong kasar sama bapaknya, ya Rasul, amal apa yang paling baik bagi saya? Ngomong yang halus bagi keluarga kamu. Ada lagi yang tanya, sholatnya bolong-bolong, subuhnya nggak pernah sholat. Ya Rasul, ibadah apa yang paling sempurna bagi saya? Sholat subuh, kata Kanjeng Nabi. Jadi memang kadang-kadang hukum Islam itu Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu disesuaikan dengan posisi dari yang nanya. Semuanya benar, itu sebagai contoh saja untuk umat di masa yang akan datang. Minimal yang tidak makan akan bermanfaat bagi istrinya yang makannya banyak, atau yang ikut makan itu akan bermanfaat bagi istrinya yang makannya sedikit. Jadi dua-duanya benar, tapi faedahnya berbeda. Nah, satu lagi yang terakhir nih. Bahkan itu Siti Fatimah itu kalau misalnya malam Jumat, saya ngomong malam Jumatnya pelan nih. Kalau mau malam Jumat, itu menyediakan duri, menyediakan cambuk yang ada durinya. Lalu ngomong sama Sayyidina Ali, ya Ali, kalau malam Jumat ini saya tidak bisa memuaskanmu, tolong cambuk saya dengan duri ini. Jangan ditiru, pasti kecambuknya soal. Ya ada sampai segitu, nantilah ya, intinya sama-sama betul. Kalau makan bersama, al-aklu ma'ahum bara'atun minan nar. Makan bersama itu akan membebaskan dari api neraka. Makan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kalau mau makan itu sampai 2 kilo 3 kilo mencari teman untuk teman makan. Intinya sama-sama lah. Tapi ya berdirinya bukan berarti berdiri kayak budak ya, tapi meladeni suaminya lagi makan. Wah cukup ya Ustadz cukup. Udah cukup ya. Sekali lagi semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa. Saya disuruhnya cuma ngisi materi aja nggak doa ini. Awas kalau sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal ni'matu, ya Rabbana lakas syukru kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ij'al yaumana hadha yauman mubarakan, awwaluhu solahan wa awsatuhu falahan wa akhiruhu najahan. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini kami semua dengan Bapak Ibu yang hadir di sini telah melaksanakan kajian duha. Kami memohon kepadamu ya Allah, semoga mereka kami semua dipanjangkan umurnya, diberikan rizkon halalan wasi'an mubarakan, dan seluruh permasalahan rumah tangga yang dihadapinya akan terselesaikan dengan baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga semua yang hadir di sini diakui menjadi umat terbaik ya Allah.
diakui menjadi umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya semua ya Allah tolong matikan kami dalam keadaan husnul khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah. Terima kasih, syukran kesilan jazakumullah khair kepada guru kita Ki Haji Muhammad Lutfi Yusuf. Alhamdulillah, berakhirnya doa kita ditutup dengan doa oleh guru kita. Berakhirlah acara kita dalam kajian duha pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang dari tempat ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan. Kita bertemu lagi dan berjumpa lagi di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan. Wal afu minkum wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.